Halo, selamat datang kembali. Pemulihan pasca stroke itu kan sebuah perjalanan panjang ya, dan terapi medis itu anggap saja baru titik startnya. Nah, hari ini kita bakal fokus ke langkah selanjutnya yang super penting, latihan-latihan simple di rumah yang bisa memaksimalkan hasil dari terapi bioelektrik yang udah Anda jalani. Yuk, kita mulai. Jadi, seringkali kita mikir, oke, terapi selesai, berarti kerja kerasnya juga udah selesai. Padahal, justru fase paling penting itu dimulai setelahnya, yaitu membangun kembali kemandirian kita di rumah. Dan ini bukan soal perjuangan yang berat loh, tapi lebih ke sebuah kesempatan untuk, ya, mengambil kembali kendali atas tubuh kita. Lalu, apa sih kuncinya untuk membuka pintu kemandirian itu? Jawabannya satu, konsistensi. Beneran deh, latihan-latihan sederhana yang kita lakukan rutin di rumah itu punya kekuatan yang luar biasa buat membangun kembali kekuatan dan fleksibilitas. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih tujuan utama dari semua latihan ini? Ini bukan cuma soal gerak-gerakin badan loh. Ada target yang jelas banget yang mau kita capai. Yuk kita bedah satu persatu. Coba deh lihat, semua ini tuh saling nyambung, kayak potongan puzzle. Pertama, kita pulihkan kekuatan otot. Nah, otot yang lebih kuat bikin gerakan tubuh jadi lebih baik. Gerakan yang lebih baik tentu aja akan melatih keseimbangan dan koordinasi. Efeknya, kekakuan otot dan sendi bisa dicegah. Dan puncaknya, semua ini ngebawa kita ke satu tujuan utama, bisa mandiri lagi untuk aktivitas sehari-hari. Terus seberapa sering latihannya? Nah, ini penting. Kuncinya itu bukan seberapa berat atau intens, tapi seberapa rutin kita melakukannya. Cukup 10-20 menit aja per sesi, tapi coba lakukan 2-3 kali sehari. Dan yang paling penting, temponya harus pelan, santai, nggak usah buru-buru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Latihan apa aja sih yang bisa kita lakukan? Tenang, kita akan bahas satu persatu, sesuai dengan tahapan pemulihan. Perlu diingat ya, perjalanan pemulihan setiap orang itu beda-beda, unik. Jadi, ada 2 titik awal nih. Ada yang namanya gerakan pasif, ini kalau kita masih perlu bantuan orang lain, dan ada gerakan aktif. Ini buat yang udah mulai bisa bergerak sendiri. Nggak ada yang salah atau benar kok. Yang paling penting adalah kita mulai aja dulu. Yuk, kita lihat bedanya. Jadi, latihan pasif ini tujuannya simpel, menjaga sendi kita tetap fleksibel dan mencegah otot jadi kaku. Anggap aja ini semacam fondasi awal yang penting banget untuk mempersiapkan tubuh kita supaya nanti bisa bergerak aktif. Dan ini adalah kerja tim yang solid antara pasien dan pendamping. Contohnya gampang banget kok, bisa dilakukan sambil duduk di kursi atau bahkan di tempat tidur. Misalnya dibantu mengangkat lengan pelan-pelan ke atas atau memutar pergelangan kaki. Gerakan-gerakan simpel yang dibantu pendamping ini tuh penting banget untuk menjaga rentang gerak tubuh kita. Nah, begitu kekuatan mulai kembali, kita bisa naik level nih ke latihan aktif. Ini sebuah lompatan besar. Di tahap ini, Anda mulai mengambil kendali penuh. Secara sadar, Anda memerintahkan otak untuk menggerakkan kembali otot-otot Anda. Keren kan? Gerakannya juga jadi lebih fungsional, lebih nyambung ke kegiatan sehari-hari. Mulai dari coba menggenggam dan melepaskan tangan, mengangkat lengan tanpa dibantu, sampai latihan yang penting banget. Duduk lalu berdiri pelan-pelan. Ingat ya, setiap satu gerakan yang berhasil Anda lakukan sendiri, itu adalah sebuah kemenangan besar. Oke, setelah gerakan mulai lebih terkontrol, ada fokus kita yang berikutnya, keseimbangan. Nah, yang ini sangat-sangat penting untuk keamanan kita. Tujuannya apa? Mencegah risiko jatuh, yang tentunya bisa berbahaya. Latihannya nggak perlu yang susah-susah kok. Bisa mulai dari coba duduk tegak tanpa nyender, atau berdiri sambil pegangan di kursi atau tembok, terus coba pindahkan berat badan dari kiri ke kanan. Lewat gerakan-gerakan simpel ini, tubuh kita seolah-olah lagi belajar lagi untuk menemukan pusat gravitasinya. Nah, sekarang yuk kita perhalus lagi gerakannya. Kita masuk ke latihan koordinasi. Tujuannya adalah membangun kembali jembatan komunikasi antara otak dan tubuh kita, terutama untuk gerakan-gerakan yang butuh detail dan presisi. Ini ibaratnya kayak melatih ulang jalur saraf yang kemarin sempat terganggu. Aktivitas-aktivitas yang mungkin dulu kita anggap sepele, kayak coba menyentuh hidung dengan jari atau mengambil benda kecil kayak koin, sekarang ini jadi latihan yang sangat berarti. Bahkan, ya, berlatih makan sendiri secara perlahan itu adalah cara yang luar biasa untuk melatih kembali kontrol motorik halus kita. Di tengah semua latihan fisik tadi, ada satu elemen yang sering kali terlupakan. Padahal, kekuatannya luar biasa. Apa itu? Pernafasan. Ini adalah alat paling simpel buat kita menenangkan sistem saraf dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Caranya gampang banget. Coba deh, duduk atau berbaring yang nyaman. Terus, tarik napas dalam-dalam lewat hidung, rasakan perutnya mengembang.
Tahan sebentar, sekitar 3 detik, lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Bayangin aja kayak lagi niup lilin ulang tahun. Coba ulangi ini sekitar 5-10 kali. Nanti Anda akan langsung merasakan tubuh dan pikiran jadi jauh lebih rileks. Latihan ini enaknya bisa dilakukan kapan aja, bisa sebelum atau sesudah latihan fisik. Oke, kita udah tahu apa aja latihannya. Sekarang kita bahas gimana caranya melakukan itu semua dengan aman dan efektif. Ini penting banget supaya proses pemulihan kita berjalan lancar tanpa ada cedera. Nah, di sini nih rangkumannya. Apa yang harus dihindari? Jangan latihan terlalu berat. Hindari gerakan yang tiba-tiba atau menyentak. Dan yang paling penting, jangan memaksakan diri kalau lagi capek. Sebaliknya, apa yang harus dilakukan? Jadilah konsisten. Jangan ragu minta dukungan keluarga, dan yang terpenting dari semuanya, jaga semangat dan kesabaran Anda. Selalu ingat ini ya, pemulihan itu seperti lari maraton, bukan lari sprint. Prosesnya butuh waktu, usaha, dan tentu saja kesabaran. Jadi, mulailah dari gerakan yang paling sederhana, yang paling mudah. Nanti kalau sudah merasa lebih kuat, baru deh tingkatkan tantangannya sedikit demi sedikit. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk diingat dari obrolan kita hari ini, inilah dia. Nggak masalah kalau hari ini Anda cuma bisa melakukan sedikit. Nggak apa-apa. Yang penting, Anda melakukannya. Besok, lakukan lagi. Karena konsistensi adalah kekuatan super Anda dalam perjalanan pemulihan ini. Jadi, kesempatan untuk bisa mandiri lagi itu ada di depan mata. Dan semuanya dimulai dari satu gerakan sederhana hari ini. Dengan latihan yang tepat, dukungan orang-orang terdekat, dan semangat yang nggak pernah padam, kemajuan itu pasti akan datang. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama itu hari ini?